Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi shadiqul wa'dil amin, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Tata Kelola SDM Pemerintahan, Ibu Rindu Garvera SIP MSI, dan tak lupa rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Angga Septiana, perwakilan dari kelompok 5 akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita online mengenai pemaparan materi dari kelompok 5, pemanfaatan teknologi dalam tata kelola SDM pemerintahan. Maka dari itu, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka perkuliahan pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari kelompok 5. Kepada para penyaji, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Desmayanti. Saya dari kelas A. Saya ingin memaparkan materi poin pertama, yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi meliputi segala alat maupun metode yang integrasi untuk digunakan dalam menjaring atau menangkap data, menyimpan, mengelola, mengirim, atau menyajikan kebutuhan informasi secara elektronik ke dalam berbagai format yang bermanfaat bagi user. Teknologi ini dapat berupa kombinasi perangkat keras dan lunak dari komputer maupun non-komputer, prosedur, operator, dan para manajer dalam suatu sistem yang terpadu pada satu sama lain. Perkembangan TI telah mengakibatkan perubahan dalam struktur industri serta praktik pengelolaan organisasi bisnis di dalam berkompetensi dan melaksanakan kegiatan untuk melayani pelanggan. Sehingga dengan laju perkembangan yang semakin pesat telah mengubah bisnis dan konsep manajemen yang ada. Juga berdampak terhadap kebutuhan informasi bagi manajer dalam akuntansi internal maupun eksternal, guna mendukung dalam pemecahan masalah, untuk pengembalian keputusan, meraih peluang dan mencapai tujuan. TI dipakai dalam sistem informasi organisasi untuk menyediakan informasi bagi para pemakai dalam rangka pengembalian keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Dwi Tistari, saya dari kelas C, akan memaparkan poin yang kedua, pemanfaatan teknologi dalam tata kelola SDM pemerintahan. Implementasi e-government dalam pelaksanaan tata kelola SDM pemerintahan dan pelayanan publik tentunya membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi beserta sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaannya. E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan internet yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomatis dan jaringan internet. Pada intinya, e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Manfaat e-government yang dapat dirasakan antara lain: yang pertama, pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat; yang kedua, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan atau transparansi, maka diharapkan hubungan antar berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Yang keempat, pelaksanaan SDM pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conference. Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah, baik pusat ataupun daerah, untuk mengakses seluruh data dan informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik.
Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik. Perkenalkan, nama saya Ali Ramadan dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang peran teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan publik bisa dibilang merupakan bagian penting dalam sebuah sistem pemerintahan karena dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat supaya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera. Tanpa adanya pelayanan publik yang baik, bisa dipastikan peluang masyarakat untuk hidup sejahtera pun berkurang. Teknologi informasi atau TI dianggap sebagai cara yang paling efektif. 1. Membantu menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat bisa menjadi indikator terbaik untuk menentukan pihak pemerintah sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan media ini, masyarakat juga bisa mengeluarkan pendapat serta masukan yang berguna untuk jalannya pemerintahan. Bisa dibilang, aspirasi punya peranan yang amat penting dalam jalannya pemerintahan. Dan adanya teknologi informasi, aspirasi masyarakat juga langsung disampaikan tanpa proses yang rumit. 2. Memetakan solusi yang tepat guna. Solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada di daerah menjadi lebih tepat guna. Tidak ada lagi namanya masalah yang tidak segera ditangani, karena pemerintah bisa dengan mudah membuat skala prioritas terhadap masalah yang ada berdasarkan urgensinya. Yang ketiga, memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 2 tentang keterbukaan informasi. Pemerintah daerah punya kewajiban untuk memberikan dan mendistribusikan informasi publik kepada seluruh lapisan masyarakat, kecuali informasi yang penting yang bersifat rahasia. Teknologi informasi bisa memfasilitasi pemerintah daerah untuk melaksanakan perundang-undangan di Indonesia. Di Indonesia sudah banyak daerah yang memanfaatkan TI untuk menyebarkan informasi kepada masyarakatnya. Salah satunya adalah melalui pembuatan website resmi pemerintah daerah. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pani Alwi Habudin. Di sini saya akan memaparkan materi tentang peran teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Di sini saya akan menjelaskan bagian nomor 4, yaitu memudahkan masyarakat. Adanya kehidupan manusia, begitu pula dengan inovasi teknologi informasi. Adanya inovasi teknologi memang dimaksudkan untuk memudahkan, tidak harus melalui prosedur konvensional yang berbelit-belit seperti dulu. Dengan demikian, pelayanan publik semakin optimal dan tepat guna. Salah satu contohnya adalah unit pelayanan terpadu satu atap, disingkat menjadi UPSA, di Surabaya. Kini UPSA telah berkali dengan sistem online, sehingga masyarakat tidak harus datang ke kantor untuk mengurus perizinan dan surat-surat pentingnya. Perkembangan teknologi informasi serta penerapan konektivitas internet ke dalam tata kelola SDM pemerintahan diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan melalui peningkatan efisiensi, inovasi, produktivitas, perluasan jangkauan, dan penghematan biaya. Penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik juga memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan daerah, di mana daerah dapat menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelayanan, memperkenalkan potensi daerah, serta meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan bisnis. Salah satu contoh penerapan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik adalah dengan menggunakan aplikasi MCT Indonesia. Aplikasi MCT Indonesia merupakan sebuah aplikasi berbasis mobile yang dapat digunakan sebagai media informasi dan pusat layanan daerah publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfania Miranda. Saya dari kelas B akan memaparkan poin yang keempat, keuntungan dari penggunaan TIK di bidang pemerintahan. Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berguna untuk mempermudah manusia dalam mengakses informasi yang diinginkan kapanpun dan dimanapun. Dari sekian banyak bidang, salah satu bidang yang tersentuh dampak perkembangan teknologi ini adalah dunia pemerintahan. Berikut adalah keuntungan dari penggunaan TIK pada bidang pemerintahan sebagaimana yang pertama, meningkatkan layanan kepada masyarakat.
Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, e-government juga dapat mendukung pengelolaan SDM pemerintahan yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Yang keempat, tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Yang kelima, masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah. Yang keenam, meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasi lebih mudah didapat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, hilangnya birokrasi yang selama ini menjadi momok bagi dunia usaha dan masyarakat bila berhubungan dengan pemerintahan.